Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Judul paragraf di dua ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh penulis Tafsir Al-Munir, yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu tentang sifat-sifat kaum kafir. Pada dua ayat ini adalah Allah menyampaikan kepada kita tentang sifat orang kafir, yang mana ciri utama mereka adalah tidak mau menerima kebenaran. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini sebagai keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan di majelis kita pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul adzim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun itu sama saja, alaihim atas mereka, a'andartahum apakah kamu beri peringatan wahai Muhammad kepada mereka, am lam tundirhum ataukah tidak kamu beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu, Allah telah mengunci mati, ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga terhadap pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan terhadap penglihatan mereka itu ada ghishawah, ada penutupnya. Walahum, dan bagi mereka, adzabun adzim, ada siksa yang amat berat. Sama sekalian, ayat ini diawali dengan kata-kata inna, ya, yang menunjukkan penguatan, ya. Jadi inna adalah harfut taukid, huruf yang memiliki makna penguatan, sesungguhnya. Jadi ayat ini memberikan penekanan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang yang susah menerima kebenaran. Apakah kita berikan peringatan, kita berikan dakwah kepada mereka ataukah tidak. Kemudian ayat yang ketujuhnya Allah menguatkan lagi bahwa sebab mereka tidak menerima kebenaran itu karena Allah telah mengunci rapat, mengunci mati
terhadap hati-hati mereka. Kita amati di sini ala qulubihim, disebutkan redaksinya dalam bentuk jamak, bukan ala qalbihim tapi ala qulubihim. Kemudian wa ala sam'ihim, dalam bentuk mufrad, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan terhadap penglihatan-penglihatan. Kalau qulub mufradnya qalbun, kalau absar adalah mufradnya basar. Tapi yang sam'ihim ini tidak dijamakkan. Allah tidak mengatakan wa ala asma'ihim, terhadap pendengaran-pendengaran mereka. Dan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, kata-kata sama ini ya dimufradkan, ya, tidak dijamakkan. Nah, ini diantara rahasianya adalah bahwa sam ini adalah sesuatu yang sifatnya ketika orang mendengar itu tidak ada multi persepsi. Kalau penglihatan itu bisa jadi multi persepsi, kita melihat suatu benda dari jauh, tidak seperti dari dekat, dari depan tidak seperti dari samping tidak seperti dari atas. Jadi satu benda dilihat itu dari berbagai sudut perspektif, itu berbeda-beda kesimpulannya. Tapi kalau sam'ihim, pendengaran, ketika kita mendengar sesuatu maka ada satu kesimpulan saja. Nah, itulah ya di antara hikmah yang disimpulkan oleh para ahli tafsir tentang dimufradkannya sam'ihim dan dijamakkannya absar di sini, ya. Kemudian ini juga memiliki makna bahwasanya hati manusia ini terbagi, paling tidak sebagaimana para ulama mengklasifikasikan hati ini ada 3 macam. Kalau ayat-ayat sebelumnya bicara tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, mereka ini memiliki qalbun salim, ya, hati yang bersih, yang dengan itulah mereka selamat nanti pada yaumul hisab. Kemudian orang-orang kafir ini memiliki qalbun makhtum, hati yang tertutup, yang terkunci, atau qalbun mayyit, yaitu hati yang mati, yang susah sekali menerima kebenaran. Dan setelah ini ada kriteria orang-orang munafik yang disebutkan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Jadi orang-orang munafik itu mereka memiliki qalbun marid, qalbun sakim, yaitu hati orang hatinya sakit, jadi hatinya tidak sehat. Itulah orang-orang munafik. Baiklah jemaah sekalian, kita langsung kepada pembahasan sesudahnya, sebagaimana urut-urutan kita lewati qiraahnya serta balaghahnya, langsung kepada mufradat lughawiyahnya, yaitu arti kosakata secara bahasa. Al-kufru yang dalam bahasa kita adalah kekafiran, artinya adalah menutupi sesuatu. Jadi dalam ayat tadi innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafaru di situ memakai kata kerja fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, sedangkan isim masdarnya adalah al-kufru, yaitu kekafiran. Artinya secara bahasa menutupi sesuatu. Orang kafir itu disebut kafir karena mereka menutupi kenyataan dan menyembunyikan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Jadi mereka tidak objektif, tidak bisa menerima sesuatu dengan realistis. Mereka tutupi kenyataan. Mereka melihat segala kekuasaan Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak mau menerimanya, dan diantaranya adalah kufur nikmat. Mereka menyembunyikan nikmat Allah Ta'ala. Setiap orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu disebut orang kafir, karena al-iman bil Quran, mengimani Al-Quran, itu masuk di antara rangkaian al-iman bi kutubillah, mengimani kitab-kitab Allah, di antara rukun iman. Yang 6 ada al-iman bi kutubillah, mengimani kitab-kitab Allah, di antaranya adalah
Al-Qur'anul Karim. Ketika kita ingkari, maka itulah orang yang kafir. Jadi harus kita berhati-hati dalam hal ini ya. Al-Quran mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, ini semuanya adalah rangkaian daripada kitab wahyu dari Allah Ta'ala, dan semuanya mengandung mukjizat. Di antara sahabat ada yang memberikan fatwa, apabila kita kufur kepada ayat atau bahkan satu huruf saja dari Al-Quran, maka ini bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Jadi semua itu harus kita imani dengan keimanan yang sesungguhnya, mulai awal sampai akhir. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina, jadi orang-orang yang bertakwa ya, yu'minuna bima unzila ilaika ya, mengimani kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita bahas tafsirnya pada kesempatan sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah kata-kata a'andartahum. Ada kata-kata a itu adalah bermakna hal ya. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Indar itu isim masdar dari andaro, yaitu artinya peringatan, pemberitahuan yang disertai dengan menakut-nakuti, atau dalam bahasa kita adalah ancaman. Basyira wa nadhira. Rasulullah itu diutus kepada umat manusia untuk basyira, memberikan berita gembira, wa nadhira, untuk memberikan ancaman. Basyira didahulukan, kemudian nadhiranya berikutnya ya. Jadi kita memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Kalau kufur maka ada ancaman di situ. A'andartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka wahai Muhammad? Am lam tunzirum, ataukah tidak? Sedangkan kata-kata khatamallah artinya Allah menyegel hati mereka dengan stempel. Maksudnya hati mereka telah ditutup sehingga tidak dapat dimasuki oleh iman dan cahaya. Dan makna ghisyawah adalah tutup atau tirai. Maksudnya bersikap seperti orang buta, tidak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, al-munasabah atau korelasi hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya serta sababun nuzul dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini setelah menerangkan keadaan kaum mukminin atau orang-orang yang bertakwa, untuk membuat perbandingan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Sebab kekafiran adalah lawan iman. Orang-orang beriman selamat, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sedangkan orang-orang kafir adalah celaka dan akan kekal di dalam neraka jahanam ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang membanding-bandingkan antara dua hal yang bertolak belakang ya, iman dan kufur, kemudian menerima dan menolak, berakal dan tidak berakal, dan lain-lain. Jadi dibanding-bandingkan untuk menarik perhatian kepada kita pada saat membaca ayat-ayat seperti ini. Sedangkan sababun nuzul ayat ini menurut riwayat yang paling sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dari Ibnu Abbas dan Al-Kalbi, bahwa kedua ayat ini turun berkenaan tentang para pemimpin kaum Yahudi. Di antaranya adalah Huyai bin Akhtab dan Ka'ab ibnul Ashraf dan rekan-rekan mereka, para tokoh-tokoh dari kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi adalah termasuk kaum Ahlul Kitab yang mereka mendapatkan kitab Taurat, dan Ahlul Kitab itu adalah termasuk di antara orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ada di antara mereka adalah Ahlul Kitab, ada juga orang-orang musyrikin,
ateis ya, yang tidak percaya dengan adanya Rabb, dengan adanya Tuhan. Ada orang-orang Majusi yang menyembah api, ada juga as-sabiin, yaitu yang menyembah bintang-bintang, orang-orang yang menyembah berhala dan lain-lain. Itu termasuk rangkaian di sini, termasuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendapatkan ancaman di dalam ayat ini. Berikutnya adalah at-tafsir wal bayan, tentang tafsir dan penjelasan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan Al-Quran serta mendustakan Muhammad SAW, sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak. Hati mereka tidak terpengaruh oleh peringatan, sebab hati mereka terkunci, tidak dapat dicapai oleh nur ilahi, cahaya Allah. Iman tidak dapat terbit di sana lantaran mereka bersikap buta terhadap kebenaran dan ayat-ayat Allah, sehingga efek hidayah dan nasihat tidak dapat tembus ke sana. Juga karena mereka menelantarkan sarana-sarana pengetahuan, tidak memandang alam sekitar dan tidak berpikir serta tidak mempergunakan indera pendengaran dan penglihatan, sehingga mereka melihat kebenaran tetapi tidak mengikutinya. Mereka mendengarnya tetapi tidak memahaminya. Maka balasan mereka adalah siksa yang teramat pedih, yang takkan terputus selamanya akibat mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mulai sejak zaman dahulu ya, misalnya Namrud yang berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah disampaikan logika-logika kebenaran, tetapi Namrud masih menolak, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kemudian pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada Raja Fir'aun yang dalam prosesnya itu ada di antara pembesar kerajaannya yang mengimani Nabi Musa tapi menyembunyikan keimanannya, itu juga menyampaikan masukan-masukan nasihat kepada Fir'aun. Nabi Musa juga sama menyampaikan nasihat-nasihat, tetapi Fir'aun tertutup mata hatinya sehingga tidak menerima kebenaran ya, tidak mendapatkan hidayah. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Jemaah sekalian, di dalam kedua ayat ini terkandung hiburan kepada Nabi SAW, karena beliau sedih, berduka melihat orang-orang kafir yang tidak menerima dakwahnya. Beliau didustakan oleh kaumnya. Jadi beliau tidak perlu menyesal bagi mereka, tidak perlu terlalu berharap akan iman mereka, serta tiada celaan atas diri beliau gara-gara tidak beriman mereka ya. Lasta alaihim bimusaitir, wahai Muhammad, engkau tidak punya kuasa atas mereka ya. Dan ini juga berlaku untuk kita semuanya. Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan, mendakwahkan kepada manusia pada umumnya. Apakah orang-orang kafir kita dakwahkan kepada Islam, ataukah orang-orang muslim yang mungkin masih bergelimang dengan dosa kemaksiatan, kita sampaikan dakwah kepada mereka. Apakah mereka menerima atau menolak itu bukan kuasa kita ya. Sehingga karena Allah yang punya kuasa, kita tidak perlu putus asa. Allah lah yang mentakdirkan hidayah sampai kepada seseorang itu. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada para pembesar Quraisy supaya mereka masuk Islam dan diikuti oleh para pendukungnya masuk Islam ya, untuk eksistensi Islam di Mekah. Di antaranya ada Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu belum masuk Islam, kemudian tokoh-tokoh dari orang Quraisy yang lainnya. Tiba-tiba saja ada seorang sahabat yang kebetulan adalah memiliki kekurangan fisik, yaitu buta. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau karena asik berdakwah kepada orang-orang Quraisy, para tokoh pembesar mereka, tidak menghiraukan kedatangan sahabat ini.
Padahal sahabat inilah yang bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya apa yang diajarkan Allah. Tapi beliau cuek dan bermuka masam. Maka gara-gara itulah Allah Ta'ala pada waktu sesudah beliau mendakwakan dan tidak berhasil, beliau sudah mendakwakan dengan semangat kepada orang-orang tokoh Quraisy tersebut tapi tidak berhasil, maka ada kegelisahan dalam diri beliau ya. Pada saat perjalanan pulang, beliau tertunduk, pandangannya tertahan, dan saat itulah Allah menurunkan wahyunya, abasa wa tawalla. Beliau bermuka masam dan berpaling dari kedatangan sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Anja'ahul a'ma, pada saat datang kepadanya seorang yang buta. Jadi beliau tidak merespon ya kedatangannya Abdullah bin Umi Maktum, itu langsung ditegur oleh wahyu. Jadi ayat ini atau surat Abasa ini menunjukkan tentang sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW, yang mana kadang-kadang beliau juga ada khilaf, ada salahnya ya, tapi tidak dibiarkan ya. Sehingga beliau memiliki sifat al-ismah atau al-maksum ya, yang dijaga Allah Ta'ala, tidak dibiarkan dalam kelalaiannya. Ketika khilaf maka ditegur. Nah, disinilah padahal orang inilah yang punya potensi untuk ya zakka, jadi mensucikan dirinya. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, mereka tersebut adalah orang-orang yang menentang, menentang kepada dakwah dan tidak menerima kebenaran ya. Jadi yang yang memiliki kuasa kepada hidayah tersebut adalah Allah Ta'ala. Beliau tidak boleh berputus asa, tidak boleh memiliki kegundahan, kecemasan, cukup diserahkan ya. Kita berusaha, hasil akhirnya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Makna hati dikunci mati adalah mereka tidak mengerti kebenaran ya, sedangkan arti pendengaran dan penglihatan ditutup adalah mereka tidak memahami Al-Quran apabila dibacakan kepada mereka, atau artinya mereka tidak memandang, memperhatikan makhluk-makhluk Allah, atau artinya mereka diseru untuk mengesahkan Allah tetapi mereka tidak mau beriman ya. Inilah jamaah sekalian ya. Jadi kuasa Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Ada yang memang dibukakan mata hatinya Allah Ta'ala, hanya melihat sesuatu yang kecil tetapi mereka mendapatkan hidayah. Ada di antara orang-orang kafir ya pada zaman modern, mereka membaca ayat-ayat tentang masalah iddah bagi perempuan ya. Wanita yang ditinggal oleh suaminya, apakah karena wafat suaminya ataukah karena perceraian, kemudian ada masa menunggu. Itu hanya ada di kalangan Islam ya, di kalangan kaum muslimin. Di orang-orang kafir tidak ada. Nah, seorang ilmuwan mengkaji apa hikmahnya. Nah, di antaranya adalah hikmahnya untuk memastikan ya, bebasnya rahim dari keturunan yang ditinggalkan oleh si suaminya. Apakah suaminya karena wafat ataukah karena perceraian, itu masa iddahnya untuk memastikan istibra'ur rahim, jadi rahimnya perempuan tersebut terbebas sehingga tidak ada syubhat ketika nanti misalnya sebelum iddah itu nikah dengan suami yang lain, nanti nasabnya kemana ya? Kalau belum masa iddahnya belum selesai, menikah ini menyalahi syariat, dan ketika menikah dengan suami yang baru, kemudian mereka dalam rumah tangga, nasabnya ini belum jelas apakah kepada suami yang pertama ataukah suami yang berikutnya. Jadi posisi nasab ini sangat penting ya dalam Islam, yang menentukan keturunannya, yang menentukan dalam hal warisannya, persaksiannya dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itulah antara syariat umat Islam dan orang-orang kafir. Jadi dari sisi situ saja orang ilmuwan ini bisa mendapatkan hidayah, bisa masuk Islam ya, karena seperti itu. Tapi ada juga yang lainnya, yang mereka itu sudah mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis
bahkan mereka adalah bertitel profesor doktor yang tidak mau masuk Islam, yaitu para orientalis, mereka-mereka yang biasanya di barat ya, yang bergelut dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, tetapi Allah belum memberi hidayah. Itu karena itu tadi, bagaimana respon dalam hatinya kepada ayat-ayat. Jadi ketika dia terbuka, berusaha untuk objektif dan mengimani atau berusaha meraih keimanan, Allah memberikan keimanan. Tapi kalau dia menutup mata hatinya, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Semua itu disebabkan mereka ini adalah kafir dan ingkar, bukan disebabkan adanya suatu celaan dalam Al-Quran atau kelalaian Muhammad atau seseorang sesudah beliau berusaha memberi dalam menyampaikan hidayah kepada mereka. Jadi mereka sendirilah yang menyebabkan semua itu. Mereka tidak mau mempergunakan sarana-sarana pengetahuan yang sehat untuk meyakini kebenaran dan mengamalkannya. Jadi ungkapan mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan ini menunjukkan betapa kuatnya kekafiran tertanam dalam hati mereka, sampai-sampai mereka kehilangan faktor-faktor dan sarana-sarana yang dapat membimbing mereka untuk memandang dan memikirkan dalil-dalil dan keindahan-keindahan iman, sehingga mereka berada dalam keadaan atau kebiasaan yang akrab dengan pengingkaran dan pembangkangan. Penguncian hati, pendengaran dan penglihatan mereka dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Nanti ada penjelasannya ya. Jadi seperti tokoh-tokoh Quraisy pada zaman dahulu ya, ada seorang tokoh Quraisy yang dia ini memiliki kemampuan intelektual luar biasa, juga kemampuan finansial luar biasa, yaitu yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Beliau ini tokoh yang mempelopori renovasi Ka'bah pada saat dulu, ketika selesai banjir dan Ka'bah ada kerusakan, maka direnovasi. Beliau adalah tokoh yang mempelopori itu. Al-Walid bin Mughirah memiliki kemampuan kecerdasan luar biasa, tetapi karena kekufurannya lebih kuat, lebih dominan, maka tidak menerima. Maka pada saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ada ketertarikan. Ini luar biasa, ada keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran, yang beliau punya kemampuan dalam bidang sastra, tapi karena pengingkaran maka tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Innahu laqaulun bashar, dia mengatakan itu adalah ucapan manusia. Ada yang mengatakan ini adalah sihir, ada yang mengatakan ini adalah syair, bahkan ada yang menyebut Rasulullah adalah sebagai kahin, sebagai dukun. Ada bahkan mengatakan menuduh beliau sebagai majnun, orang gila dan lain-lainnya ya. Jadi inilah tuduhan-tuduhan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kebenaran, yang sebenarnya mereka mengakui keindahan Al-Quran, gaya bahasanya, kedalaman maknanya, dan bahkan mereka juga tidak bisa menyaingi, tapi mereka tertutup mata hatinya ya, tidak menerima itu. Nah, gara-gara dominasi kekufuran ya. Ada Abu Jahal ya, yang Abu Jahal ini kan panggilan dari kaum muslimin, dari Rasulullah kepada mereka ya. Orang-orang kafir memanggil Abu Jahal adalah Abul Hakam, orang yang bijak, yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi Umaraini, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan masuknya salah satu dari Umar, yaitu Umar bin Khattab, dan yang satu adalah Amr bin Hisham. Maka Allah mengabulkan. Salah satu yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Jadi dengan masuknya Umar, Islam mendapatkan izzah ya, mendapatkan eksistensi kemuliaan di hadapan manusia saat itu. Sedangkan Abu Jahal, Amr bin Hisham itu masih dalam kekafirannya. Beliau sangat cerdas, sangat pandai, secara fisik juga penampilannya sangat tampan dan sangat kaya juga, tapi tidak menggunakan akal pikirannya. Maka dipanggil Abu Jahal ya. Dia adalah menjadi tokoh yang memimpin perang Badar dan akhirnya terbunuh di sana ya. Allah menghinakan Abu Jahal, bukan dibunuh oleh para sahabat ataupun oleh orang-orang dewasa, tapi hanya terbunuh oleh dua remaja anak kecil saja.
14 atau 15 tahun usianya, ya usia SMP ya, itu yang berhasil membunuh Abu Jahal ini. Dan setelah terbunuh, anak-anak ini mendapatkan ghanimah yang besar ya, dari apa yang dimiliki oleh Abu Jahal ya. Jadi itulah jemaah sekalian, kembali kepada respon manusia tersebut ketika dia membuka hatinya, kemudian objektif, maka insya Allah akan ada hidayah dari Allah kepadanya. Tapi kalau tidak menggunakan potensi yang dalam dirinya, tidak menggunakan fitrah dalam dirinya, maka dia terus berada dalam kekafiran. Sebagaimana di dalam ayat ini ya, Allah mengatakan khatamallahu ya, Allah mengunci. Jadi ada penisbatan kata kunci itu kepada Allah. Karena untuk mengingatkan tentang sunnah Allah yang berlaku pada orang-orang yang serupa dengan mereka, penisbatan hal ini kepada Allah bukan berarti bahwa mereka dipaksa Allah untuk kafir juga. Tidak berarti bahwa Allah sengaja menghalangi mereka untuk beriman. Itu tidak lain sekedar perumpamaan ya tentang sunnatullah, ketentuan Allah Ta'ala dalam hal pengaruh kekafiran dan dampaknya dalam hati mereka, bahwa kekafiran itu sampai menguasai hati mereka sedemikian rupa sampai hati mereka tidak lagi memiliki kesiapan untuk selain kekafiran tersebut. Perbuatan Allah itu terhitung adil dalam diri orang yang diabaikannya dan dibiarkannya. Kadang-kadang ada orang yang berhujjah dengan takdir untuk memilih kemaksiatan. Nah, ini hukumnya berat ya, tidak boleh ya. Tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir untuk melakukan dosa. Allah kan sudah mentakdirkan saya berbuat maksiat, kemudian saya ikuti takdir itu, mengapa saya masih disiksa? Nah, barangkali ada syubhat seperti itu ya. Nah, enggak boleh ya. Kita tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, memilih, dalam konteks kita adalah memilih kekafiran ini, tidak boleh. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu adalah maha adil. Allah adalah zat yang maha adil, tidak pernah mendolimi manusia sama sekali. Inni haramtu dzulma ala nafsi, dalam diskusi dikatakan sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, fala tadzlimu fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi itu adalah keadilan Allah Ta'ala. Mereka melakukan itu terus-menerus berada dalam kesesatan, sebab Allah tidak menghalanginya memperoleh suatu hak yang semestinya menjadi miliknya, sehingga hilang sifat keadilan Allah. Melainkan dia hanya menghalangi mereka mendapatkan sesuatu yang dapat dianugerahkannya kepada mereka, bukan suatu hak yang harus diberikannya kepada mereka. Nanti lebih jelas ya, bisa kita baca. Di antaranya adalah di dua ayat ini ya. Di surat Al-Baqarah 88 Allah Ta'ala berfirman, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka beriman. Jadi seolah-olah di sini mereka beralasan ya, tidak mau beriman karena hatinya sudah terkunci. Jadi seolah-olah ada sisi kebanggaan, hatinya terkunci kok bangga, nah gitu ya. Sebagaimana yang pernah kita singgung ya, bahwasanya tentang hidayah ini kan ada beberapa macam, diantaranya dua macam itu ya. Hidayatul dilalah wal burhan. Dilalah artinya penunjukan, burhan artinya arahan-arahan, rambu-rambu, yang itu bisa kita baca dalam Al-Quran, bisa dalam hadis ya. Dan Rasulullah punya porsi di situ. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, engkau bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan rambu-rambu ya. Kemudian ada yang kedua adalah hidayatut taufik wassadad, hidayah penunjukan kepada kebenaran. Itu mutlak hanya milik Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Thalib. Beliau tidak bisa berdakwah kepada Abu Thalib, tidak bisa mengislamkan pamannya,
tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi misalnya begini ya, mohon maaf, ada seorang wanita muslimah, ibu-ibu ya, ataupun seorang remaja putri yang sudah balik, di antaranya kewajibannya menutup aurat. Orang tuanya harus punya punya usaha ya. Tadi kita bacakan surah At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum ahlikum naro, ini kewajiban orang tua untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu mendakwakan, mengkondisikan putri-putri kita yang sudah balik supaya memakai jilbab ya, memakai hijab secara syar'i. Mungkin ada seorang wanita yang sudah balik muslimah, kita tanya, kamu kok tidak berjilbab ya? Terus dia beralasan, Allah belum memberi hidayah kepadaku misalnya ya. Nah, karena Allah belum memberikan hidayah, belum menyadarkanku, sehingga aku belum pakai jilbab. Nanti satu saat kalau Allah memberikan hidayah, saya akan pakai jilbab. Nah, mungkin ada yang beralasan begitu ya. Nah, ini memiliki ciri-ciri kemiripan ya. Bukan berarti kafir dengan itu, bukan ya. Tapi ada watak-watak yang mirip seperti orang-orang kafir ini. Qulubuna ghulfun ini, hatinya terkunci, Allah belum memberikan keterbukaan kepada saya sehingga belum bisa menerima kebenaran, Allah belum menyadarkan saya sehingga saya belum rajin ke masjid, Allah belum memberikan hidayah pada saya sehingga tidak dekat dengan Al-Quran, atau mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Jadi menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, ini parah ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah seperti tadi yang sudah kita pernah ilustrasikan. Kita melakukan perjalanan itu membutuhkan Google Map tadi ya, kalau bahasa sekarang adalah peta ya. Jadi supaya kita tidak tersesat, kita gunakan Hidayatul Dilalah wal Burhan seperti peta perjalanan tadi. Semakin kita gunakan peta itu, maka semakin kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan dalam perjalanan. Nah, peta perjalanan ada dalam Al-Quran, dalam hadis tadi. Semakin kita gunakan, kita aktifasi peta tersebut, maka semakin menunjukkan ini loh jalannya, seperti ini ayatnya, seperti ini hadisnya. Kita terbuka menerimanya, maka sampailah kita kepada taufik, sampailah kita kepada penunjukan. Kalau konteks wanita tadi adalah sampailah kita sadar untuk mendapatkan atau bisa memakai jilbab, karena kita berusaha membaca buku-buku tentang perintah berjilbab, hadis-hadis dan ayat-ayatnya ada di sana. Kemudian dekat dengan wanita-wanita yang berjilbab supaya kita terpengaruh dengan kebaikan. Kita berusaha menyimak kajian-kajian. Jadi ada upaya tadi untuk mengaktifasi Hidayatul Dilalah tadi, sehingga kita membuka wawasan kita dan Allah memberikan hidayah pada kita dalam bentuk taufik tadi. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ini bukan hanya khitabnya kepada orang-orang kafir, tapi kita yang kaum muslimin yang mungkin masih belum sempurna ya keislaman kita, harus objektif tadi. Tidak boleh mengatakan seperti ini, qulubuna ghulfun ini, hati kami tertutup, hati kami terkunci, Allah belum memberikan hidayah, Allah belum memberikan kesadaran kepada saya sehingga tidak bisa berislam dengan baik. Nah, enggak boleh begitu ya. Allah mengancam di sini, bala'anahumullahu, bahkan Allah memberikan laknat kepada mereka, mengutuk mereka. Coba kita lihat, bi kufrihim, dengan keingkaran mereka, disebabkan karena mereka itu tadi tidak mau membuka hati mereka. Faqulil ma yu'minun, maka sedikitlah mereka yang beriman. Di surat Fusilat ayat 4 sampai 5, fa'aradu aktsaruhum, tetapi kebanyakan mereka berpaling, fahum la yasmaun, mereka tidak mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi, mereka berkata hati kami berada dalam tutupan yang menutupi. Wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun, mereka berkata hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding ya. Jadi sudah menutup ya, menutup supaya ya hijabi dirinya sendiri ya. Jadi di sini
bukan semata-mata Allah Ta'ala menginginkan keburukan kepada manusia, tapi manusia sendiri yang tidak mau objektif untuk menerima kebenaran. Dia sudah antipati dulu ya, antipati terhadap kebenaran disampaikan oleh para dai, oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh hadis dan sebagainya itu ya. Jadi seperti ini ya, Al-Quran itu kan kita sudah singgung juga ya. Satu sisi dia adalah hudan linnas ya. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya adalah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Tapi juga satu sisi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, perbedaan yang sudah kita singgung ini ya, perbedaan hidayah untuk manusia dan hidayah untuk orang-orang bertakwa tadi seperti yang saya jelaskan di depan. Hidayah untuk manusia adalah bersifat umum seperti Google Map tadi, roadmap ataupun rute perjalanan hidup kita. Kalau kita gunakan maka bermanfaat. Tetapi kalau hudalil muttaqin adalah sampainya seseorang kepada kebenaran itu. Jadi Al-Quran adalah energi besar yang luar biasa, seperti daya listrik ini, hanya perumpamaan ya supaya kita lebih detail ya. Listrik yang semikian besar itu tidak bisa memberikan manfaat, memberikan daya energi seperti begini kalau kita tidak meng-on-kan ya. Kalau di kita kan ada meteran setiap rumah itu loh. Kalau meterannya 0, walaupun listriknya besar, ada bahkan mungkin rumahnya dekat dengan gardu listrik itu ya, tapi kalau meteran yang di rumahnya tidak di-on-kan, dia nggak bisa mengakses listrik yang sangat besar itu. Tapi kalau meterannya di-on-kan ya, maka menjadi bisa menyala ya, rumah kita ada listriknya. Nah, seperti itulah Al-Quran. Al-Quran energi besar luar biasa. Kalau kita tidak meng-on-kan, tidak membuka hati kita untuk menerima kebenaran Al-Quran, maka menjadi tertutup orang itu ya. Kalau dalam yang rinciannya dia tidak mau berjilbab gara-gara tidak mau membuka mata hatinya supaya menerima petunjuk hidayah tentang jilbab. Kalau misalnya dia masih malas-malasan sholat malam misalnya, dia tidak mau membuka mata hatinya untuk menerima fadilah-fadilah sholat malam, sehingga tidak semangat seperti itu. Nah, jadi disinilah ada keterkaitan antara keinginan Allah Ta'ala dengan usaha manusia. Jadi bertemunya antara takdir robbani dan ikhtiar insani. Ini harus sinergi ya. Manusia punya usaha, Allah punya takdir, ini kita pertemukan. Tidak boleh orang menyalahkan takdir Allah karena pilihan sendiri ya. Dia memiliki kemauan. Jadi meski mereka bersikap takabur dan menentang, mereka tetap tidak keluar dari kekuasaan Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu, termasuk petunjuk hidayah dan kesesatan, kekafiran dan keimanan, dan manusia sendirilah yang memilih salah satu dari dua jalan itu. Di surat Al-Kahfi 29 ini jelas sekali. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang kufur, siapa yang beriman maka silahkan. Faman syaa falyu'min, silahkan kalau dia memilih keimanan. Wa man syaa falyakfur, barang siapa yang berkehendak, yang ingin, silahkan kafir. Jadi di sini kalau para ulama tauhid membagi ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan manusia itu terbagi dua. Ada af'al iftiroriyah, perbuatan-perbuatan yang dia tidak bisa memilih. Ada af'al ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang dia bisa memilih. Di satu sisi makhluk manusia adalah makhluk mujbar yang terpaksa, di saat yang lain manusia adalah makhluk yang mukhayyar, makhluk yang punya pilihan. Nah, para ulama mengklasifikasikan bahwasanya iman dan kufur itu masuk pilihan yang kedua ini. Kita punya mukhayyar, punya pilihan. Kalau kita sakit, kalau kita misalnya mohon maaf kecelakaan, itu masuk yang mujbar tadi. Kita sudah tidak bisa mengelak lagi dari takdir itu ya. Tapi kalau kufur dan iman itu masuk pada mukhayyar, ikhtiyariyah. Silahkan beriman, silahkan kufur, tapi ingat, inna a'tadna lidzalimina nar. Sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang zalim itu neraka. Ibarat kita di pertigaan, persimpangan jalan yang kanan itu mengarah kepada kebun yang sangat indah, istana yang sangat bagus, di sana ada banyak keuntungan. Yang kiri itu masuk jurang ya. Kita nyupir di sini ya.
Mau kemana itu? Kalau kita milih sudah rambu-rambunya jelas, terus kita milih kiri, masuk jurang ya. Jangan salahkan Allah gitu ya. Salahkan pilihan kita sendiri ya. Nah, kalau kita sudah ada rambu-rambunya, kalau ke kanan ke masjid, ke kanan ke majelis taklim, ke kanan ke majelis ilmu yang nantinya ke surga, kita datangi, kita beruntung. Tapi kalau terakhir yang ke kiri itu ke tempat maksiat, ke tempat yang banyak dosa yang akhirnya masuk neraka, kita pilih sendiri, ya maka jangan salahkan Allah ya. Salahkan pilihan kita sendiri. Allah memberi potensi fitrah, potensi akal, tapi kita masih tidak menggunakan, nah itu salah diri kita sendiri. Kufur itu adalah perbuatan menentang perintah Allah. Ada juga kufur nikmat, adalah perbuatan yang menyalahgunakan nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Kemudian kufur secara bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut syariat kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Kalau dulu ya pada zaman Nabi diutus, yang mendustakan adalah Abu Jahal CS itu, yang tidak mendustakan itu adalah Abu Thalib contohnya ya. Sebenarnya tidak mendustakan, beliau punya keimanan tentang kebenaran risalah Islam, tapi tidak melafalkan ya, tidak mau bersyahadat. Jadi sama saja ya, dia adalah orang yang kafir. Kemudian berikutnya jenis kekufuran itu yang pertama adalah kufur besar. Satu yaitu kufur karena mendustakan. Di antara ayatnya Al-Ankabut ayat 68, yaitu waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba au kadzdzaba bil haqqi. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran. Jadi ini adalah kufur besar yang konsekuensinya adalah ya dia masuk neraka nantinya. Yang kedua kufur karena enggan dan sombong, padahal dia sebenarnya membenarkan. Jadi ada unsur tadi ya, tidak mendustakan tapi karena sombong, nah, yaitu adalah kufurnya iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, yaitu adalah karena aba wastakbaro, karena kesombongan ini ya. Wa kana minal kafirin. Yang ketiga kufur karena ragu-ragu, seperti cerita Shahibul Jannatain, orang yang memiliki dua kebun ya. Jadi dia ini sebenarnya yakin ya kepada Allah, tetapi ragu-ragu ya. Saat dia masuk kebunnya, sedang ia aniaya terhadap dirinya, ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik. Jadi ada unsur ujubnya, hururnya. Maka pada saat dia memamerkan kekayaannya kepada temannya yang mereka dulunya punya harta yang sama ya, mendapatkan warisan yang sama, yang satu untuk fisabilillah diinfakkan sehingga habis untuk kebaikan, yang satu dibuat menjadi berkembang, tetapi dia lupa dengan syukurnya, lupa dengan penisbatan pada Allah, dan dia nisbatkan kepada dirinya. Akhirnya Allah menghancur leburkan kebun yang sangat dia bangga-banggakan, itu dibangga-banggakan, dan dia mendapatkan kehancuran, dan akhirnya dia putus asa dari itu ya. Itu katanya ada peninggalan di Yaman yang dulu disinyalir adalah bekas kebun milik orang ini, yang cerita detailnya bisa kita baca di surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38 ini ya. Karena dia tidak mengatakan masya Allahu la quwata illa billah. Jadi dia tidak mengimani, tidak memberikan penisbatan kepada Allah, tetapi pada dirinya, maka Allah memberikan kehancuran pada kebunnya. Yang keempat kufur karena dia berpaling, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun, ya mereka berpaling dari peringatan, tidak mau menerima kebenaran. Yang kelima kufur karena nifak. Jadi orang-orang munafik. Jadi nifak i'tiqadi di sini ya, nifak keyakinan ya. Kalau nifak amali tidak sampai seperti itu. Nah, sedangkan kufur yang kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar, seperti kufur nikmat ya. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun ya. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Jadi nikmat itu wajib kita syukuri,
apabila kita ingkari maka termasuk di sini. Tapi ini kufur amali ya, tidak sampai mengkafirkan seseorang ya, tidak sampai keluar dari Islamnya. Kemudian kalau kita membunuh kaum muslimin itu juga kufur ya. Sibabul muslim fusuk, mencaci orang muslim itu adalah fasik, dan membunuh wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran. Sesama muslim harus kita hormati, tidak boleh kita pojokkan, tidak boleh kita caci maki ya, maka itu adalah hukumnya fasik, dan membunuhnya adalah kufur ya. Perbedaannya, kalau kufur besar dan kufur kecil ini mirip dengan syirik besar dan syirik kecil ya. Kalau kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapus amal-amal baiknya, sedangkan kufur kecil tidak sampai seperti itu. Kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya kekal, dia dihisab karena dosanya. Kalau dia mukmin maka nanti dipindahkan ke surga. Kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya, sedangkan kufur kecil tidak demikian. Yang keempat, kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang-orang mukmin, dan orang mukmin tidak boleh mencintai dan setia kepadanya betapapun adalah keluarga terdekat ya. Adapun kufur kecil maka ia tidak dilarang ya secara mutlak untuk setia dan melakukan interaksi dengannya ya. Inilah tambahan untuk masalah kekafiran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita semuanya, mengkondisikan hati kita semuanya sehingga selalu beriman padanya, dan kita jauhi segala macam sarana prasarana untuk mengantarkan kepada kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.